Nah, contohnya yang di sini nih. Nah, ini bangsa siluman. Yang di sini. Iya. Ini orang bilang ini Gondoruo. Genderuwo. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kan? Oh iya. Ya Allah. Kita sudah sampai. Sebaiknya kita mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita sudah sampai di sebuah pemakaman. Jadi tujuannya tidak lain adalah sekedar kita mengingatkan ya bahwa suatu saat kita juga akhirnya akan menempati tanah seluas 1 kali 2 meter seperti yang sekarang ada di sini. Sekarang kita hanya ingin tahu suasananya saja ya. Betul. Jadi ini ada di dekat rumah pemakamannya, makanya kita mampir di sini. Yuk ikuti kita ya. Ini pukul hampir azan maghrib ya. Jadi kita mencari suasananya masih terang. Jadi kita manfaatkan waktu saja. Ya Bang, gimana Bang? Ya, ini mah ibaratnya sebagai lambang-lambang daripada kehidupan yang bakal kita alamin. Gitu. Pada umumnya semua pasti mati, gitu. Balik ke Pasti asal, meninggal ya. Pasti meninggal, gitu. Balik pulang ke asalnya yang punya, gitu. Jadi kita juga harus berani dan harus siap. Harus berani dan harus siap ya. Dan harus mempunyai sanggup balik, gitu. Supaya Sanggup balik itu bekal untuk pulang. betul. Ini karena sudah mulai gelap, sudah mulai maghrib, suasana aura di pemakaman pun sudah mulai terasa. Jadi ini Bang Wawan gimana nih? Ya. Kita melihat ya mau tidak mau kita memang berdampingan dengan dimensi di luar dimensi kita ya. Betul. Memang yang sudah meninggal pun akan berada di alamnya sendiri ya, Betul. di alam arwah ya, di alam ruh, alam goib. Nah di sini gimana? Ini ada pohon besar nih, Iya. sepertinya agak sedikit ini. Jadi untuk dimensi alam lain itu kenapa kita dipakaikan adab seperti halnya kita masuk awal kuburan tadi mengucapkan salam, itu kita sesama untuk saling menghargai. Nah begitupun kayak di tempat ini nah itu banyak sekali penghuninya ya, mungkin salah satunya seperti di pohon ini ya. Nanti kamu sendiri pun bisa menjelaskan nanti beliau, karena walau bagaimanapun beliau lebih senior dan pengalamannya pun lebih tinggi untuk dunia spiritual. Ya
Oke, untuk hal itu nanti banyak lagi penghuni. Banyak lagi ya. sebelah lain. Ini mereka itu yang berada di sini tuh memang penghuni dari sini, asalnya dari yang meninggal itu memang apa jin, golongan jin yang berdatangan ke sini? Kalau sebetulnya yang penghuni di sini itu bangsa-bangsa jin. Kalau orang yang sudah meninggal itu sudah pulang ke asalnya, ya gitu. Tapi jin ini bisa merupain kadang-kadang, gitu. Nah contohnya yang di sini nih. Nah ini bangsa siluman. Yang di sini. Iya. Ini orang bilang ini Gondoruo. Genderuwo. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kan? Oh iya. Ya Allah. Kayak ada suara ya? Iya. Silaturahmi. Silaturahmi ya. Iya. Niat saya di sini silaturahmi, bukan mengganggu, tapi untuk mengenalkan kepada umat Allah, yaitu kepada manusia, bahwa mereka juga ada, tapi di alam nyata gitu. Makanya antara goib dengan nyata itu selalu berdampingan. Goib adanya di alam nyata, makanya di dalam alam kehidupan pasti ada kematian. Makanya hidup yang di alam nyata ini pasti mati. Di alam kematian pasti ada kehidupan. Berarti sebetulnya memang di sini di mana-mana tempat memang ada penghuninya ya. Betul. Sebabnya semua itu di alam nyata ada. Cuman tergantung manusianya, sifat manusianya. Manfaatnya dengan kata yang negatif atau dengan kata yang positif. Mereka mau ikut karena mereka tuh belajarnya di manusia. Belajar dari manusia. Iya, mereka pengen sempurna hidupnya itu dari manusia. Gitu. Tergantung manusianya. Iya. Gitu. Seru ya Bang Mus. Ini menjelang maghrib, ini sudah azan. Suatu saat kita mungkin akan berkunjung lagi, mereview suasana di pemakaman. Mungkin nanti kita ke makam di mana ya? Ya. Jadi sekarang waktunya kita untuk pulang. Ya, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Nah, itu netralisir dulu agar aura-aura negatif yang ikut dari tempat lain itu insya Allah tidak mengikuti untuk kita ke rumah atau kemanapun. Itu fungsinya kita netralisir. Merinding lagi kan? Ya. Jadi harus dinetralkan. Ya. Ya sambil mundur di sana aja di. Ini apa sih ini? Pohon ini tanah kosong, rumah kosong kayak itu. Ini. Kenapa, Bang? Ya, ini apa ini? Sekolahan. Ini gedung apa ya? Sekolah. Kan ada di sini nih. Kayaknya masjid ya? Bukan? Bukan sekolah. Oh, sekolah. Kenapa tadi ada apa? Ada orang lewat. Ada yang lewat. Ada sekilasan ada sesosok yang lewat sini. Kita kejar tapi ternyata nggak ada, dan itu ternyata tempat kosong ya. Ya biasalah.
Sahabat hati Bunda di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Oci dari Buncit Channel. Buncit Channel dengan program podcast yang akan ditayangkan setiap malam Jumat, yaitu tentang cerita horor, menembus dua dimensi alam, yaitu alam nyata dan alam goib. Nah, malam ini ada yang spesial karena tim kita lengkap sekarang. Jadi kalau kemarin Bunda hanya ditemani oleh Bang Mus. Nah, ini Bang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bang Wawan sekarang bisa hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini tadi sudah berkunjung ke suatu pemakaman. Sebetulnya hanya sekedar ingin tahu saja aura di sore hari. Jadi tadi menyempatkan diri ke sana. Nah, pulang dari pemakaman karena azan, jadi kita mampir di sini. Kebetulan ada masjid. Jadi kita sholat maghrib di sini dan ada rumah makan seperti ini. Jadi kita istirahat ini sambil makan malam. Nah, Bang Wawan sama Bang Mus ini adalah pegiat supranatural. Kalau Bang Mus sih memang udah senior ya. Nah, ini Bang Wawan juga pegiat supranatural tapi mewakili kalangan milenial, anak muda. Jadi kita akan tahu bagaimana menurut pandangan seorang anak muda tentang alam goib ini. Jadi semakin lengkap lah ya narasumber kita. Nah, tadi kita kan sudah ini Bang Mus. Sudah jalan-jalan bukan jalan-jalan sih, kita mampir ke pemakaman ya. Betul. Tadi kan Bang Mus juga lihat, kita sempat lihat tuh di bawah pohon. Tadi Bang Wawan bilang katanya ada semacam jin yang menyerupai genderuwo dan wanita cantik ya, yang disebut kuntilanak. Malah tadi kuntilanaknya kayaknya betah di belakangnya kameramen ya. Cuman kameramennya nggak menyadari. Kameramennya ganteng mungkin, jadi kuntilanaknya seneng. Tapi itulah kenyataannya, memang di pemakaman tuh sudah pasti erat ya kaitannya dengan mistik. Ini ya, mistik ya. Iya. Seperti tadi yang Bang Mus sempat melakukan kontak dengan apa tadi Bang Mus? Itu semacam siluman, yaitu genderuwo gitu. Cuman dia pengen tahu sebetulnya. Makanya kan dia sebetulnya kalau mata batin kita awas, dia tuh wujud. Wujud gimana maksudnya? Ya ngejirip gitu. Kalau mata batin kita awas tuh, berhubung sebagian yang tak mata batinnya kebuka, ya termasuk saya itu, saya bisa lihat. Nah, Bunda sendiri kan nggak bisa lihat, cuman bisa merasakan gitu. Makanya saya bilang, saya hanya silaturahmi gitu, menerangkan dan menjelaskan bahwa kalian tuh ada gitu kepada umat Allah, yaitu manusia. Jadi jangan sampai ibaratnya salah kaprah dan salah menilai gitu. Kan mereka itu memang tinggal di situ, memang berasal dari yang meninggal ini, apa memang jin yang membentuk? Gini, kalau pada dasarnya di setiap tempat tuh ada seperti manusia. Nah, manusia di sini kelompok juga ada, kayak perumahan, kayak perum kan gitu. Kalau perum satu kelompok perumahan, itu mereka juga ada gitu. Oh, jadi mereka juga hidup bermasyarakat gitu? Betul, ada RT-nya, ada RW-nya, ada yang menguasai. Ada ibaratnya tuh polisinya, ada yang suka menangkapin juga ada. Mereka berkeluarga nggak? Berkeluarga juga ada. Jadi kayak manusia ya. Kalau kita mata batin kita udah terbuka, kita bisa masuk ke alam dia, kita tahu kehidupan mereka tuh sama dengan manusia. Nggak jauh beda. Cuman bedanya mereka di alam goib. Makanya kalau dia wujud ke alam nyata, kakinya nggak bakalan bisa nempel ke bumi. Oh, jadi kayak melayang gitu. Nah, karena mereka itu sifat angin. Tapi kalau seperti jalan begitu, jadi kesannya jalan padahal sebetulnya nggak nempel di bumi ya. Makanya kalau angin itu nggak nempel ke bumi, adanya di tengah-tengah, nggak ke atas nggak ke bawah. Makanya dia melayang. Melayang ya. Padahal
kalau kita ke alam mereka itu nempel, sebab alam angin gitu. Alam angin ya. Karena alam mereka dibungkus dengan angin, yaitu alam Iya. goib. Makanya adanya di dunia Iya. gitu. Bang, kayaknya apa sih sekarang kita cerita pengalaman yang pernah kita alami di pemakaman gitu ya. Oh, gitu. Karena kan tadi kita mampirnya ke pemakaman. Betul. Jadi mungkin hal-hal yang nggak pernah kita duga gitu kan. Kita cerita ke situ ya. Kita berbagi pengalaman sama penonton ya. Betul. Pak Mati. Mungkin kalau kalian ke pemakaman juga pasti menjelang sore itu suasananya, auranya tuh betul-betul agak beda ya. Nah, kita mau, jadi di episode ini kita akan cerita tentang pengalaman atau hal apa saja yang kita temui di sekitar pemakaman ya. Nih Bang, kita ngobrol soal ini aja ya, pemakaman ya. Nah, tadi kan Abang interaksi dengan ini ya, sosok siluman genderewo ya. Ya. Tadi mungkin kita lihat sempat videonya. Jadi bagian kasat mata itu bisa melihat penampakan tuh di mana-mana. Jadi betul-betul banyak banget, bentuknya macam-macam. Tapi itu kan jin ya yang menyerupai siluman, jin juga kalau ya. Jin tetap jin, Ibu. Oh. Beda lagi. Bukan yang penampakan yang macam-macam, misalnya berbentuk manusia, berbentuk sosok orang yang udah meninggal. Nah, itu tergantung. Ada Tergantung yang ya? jin, ada yang siluman. Ada yang siluman ya? Biasanya pada dasarnya kebanyakannya siluman. Siluman. Iya. Nah, ini kalau tadi kan kita bicara, kita akhirnya akan menempati tanah 1x2 meter ya. Ya. Nah, tadi cerita ada bocoran dikit nih, kalau kita mundur katanya atau meninggalkan makam baru yang baru dikuburkan ya, Ya. kita melangkah 7 langkah itu tanahnya bergetar dan ini nyata. Jadi kalau kalian penasaran, kalian ketika mengantar jenazah untuk dimakamkan, coba kalian pada saat kembali mundur, jalannya mundur, itu nanti bisa lihat ada getaran. Nah, ini mungkin Bang Wawan mungkin yang akan jelaskan gimana tuh Bang soal getaran tadi itu. Jadi pada dasarnya ketika seseorang dimakamkan, Iya. nah setelah dimakamkan di dalam agama pun dijelaskan ketika pihak keluarga meninggalkan makam yang sudah dimakamkan dalam jangka 7 langkah. Nah, itu malaikat turun dia. Jadi malaikat turun itu dia ibarat kata dipertanyakanlah tentang kehidupan kita selama di dunia. Begitu Bunda Uci. Makanya kita di dunia itu kalau bisa kitalah untuk berbuat baik pada sesama. Sebab apa yang kita tanam nanti, nah itu nanti bakal ada pertanggungjawabannya gitu. Makanya jangan heran ketika ada makam dibongkar, ada yang rusak, dan sebaliknya pun Ada yang masih utuh. ada yang masih utuh. Itu kenapa? Itu hubungannya apa? Jadi itu tergantung amal perbuatan kita nanti. Oh, Iya. jadi kalau yang masih utuh artinya amal perbuatannya baik. Baik. Kalau yang sudah rusak, Nah, mungkin itu kembali ke manusianya tadi, perjalanan kehidupannya. Dan termasuk ada beberapa orang yang makamnya utuh karena memang dijaga sama Allah karena mereka taat. Iya. tapi kan bukannya secara jasad nih, kita kan pasti membusuk jasad itu. Secara metode ilmiahnya memang jasad bakal membusuk. Nah, disitulah keistimewaannya kita. Yang mendapat karomah mungkin. Betul, yang mendapat karomah itu. Nah, disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya nih, bahwa sesungguhnya Allah itu ada, dibuktikan. Wah, ini ada yang makamnya utuh. Yang bisa Tuh. terjadilah ya. Terjadilah. Iya. Ya. Itulah kekuasaan Allah. Di Jadi luar nalar manusia ya. Jadi kalau kita temukan jenazah yang dibongkar 7 tahun lagi masih utuh, masih itu berarti pada saat selama hidupnya Iya, beliau
ada kebaikan. Kalau Bang Mus sendiri pernah ketemu dengan sosok yang sudah meninggal, misalnya teman atau tetangga atau apa? Pernah? Oh pernah ibu. Itu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu dia meninggal tuh nggak tahu. Karena biasanya ngumpul, misalnya 7 orang. Itu ngumpul. Pas ngumpul-ngumpul pada suatu hari nggak ngumpul. Dia nggak datang gitu? Ya itu nggak ngumpul, terus saya ngumpul-ngumpul lagi dia nggak datang. Padahal sih kemarinnya dia udah meninggal. Oh. Tapi rohnya ini berjirib datang, ngumpul juga ikut ngumpul. Iya. Tapi Bang Mus nggak tahu kalau sudah meninggal. nggak tahu, tapi dia nggak bisa ngomong. Oh. Kalau udah mati mah Diem gitu. diem, ditanya cuman diem, mukanya pucat gitu. Terus dia ngumpul aja gitu, kita ngobrol. Bang Mus gimana. nggak punya perasaan? Nggak punya. nggak ada perasaan karena kemarin-kemarinnya kan baru kumpul Oh. gitu. Masa Terus di situ juga banyak temen ya, jadi Iya, nggak temen-temen juga terlalu nggak. fokus ya. nggak tahu gitu bahwa dia itu sebetulnya udah meninggal gitu. Tapi dia nggak ngomong, cuma ikut nimbrung aja gitu, ngumpul. Waktunya pulang ya pulang gitu. Pas waktu besoknya saya mau main, kemarin baru meninggal aja. Nah, kaget saya. Tadi malam kan ada, saya bilang kemarinnya udah dikubur meninggal katanya. Kenapa? Sakit jantung katanya. Serangan jantung. Iya, ya itulah. Jadi logikanya saya juga karena di luar nalar gitu. Memang kalau saya pikir-pikir, memang benar kalau orang yang meninggal itu rohnya datang tuh nggak bakal bisa ngomong, karena dia kalau pengen ada suara tuh pinjem raga orang. Oh, begitu. Karena di alam goib tidak ada suara. Oh. Yang ada suara di alam nyata. Jadi di alam goib tuh nggak ada suara. Nggak ada suara. Jadi ketika ada sosok yang mengeluarkan suara, berarti dia memanfaatkan raga orang. Iya. Gitu. Oh, Misalnya begitu. dia, misalnya ibu nih meninggal, Iya. saya meninggal, ketemu di alam goib, kenal, nggak nyapa, hai bunda, hai mas mus, enggak. Pada kelas saya kelas gitu aja. Oh. Tapi kalau ibu pengen ngobrol dengan saya, ibu masuk ke raga Mas Wawan, pinjem. Oh. Saya di raga orang lain, ketemu baru ngobrol. Nah itu ada Oh. suara. Karena di alam nyata ada suara. Makanya Gitu. kalau orang yang mati ngejirip ataupun ngedatangin, ditanya nggak bakal nyautin. Jadi diem aja ya. Diem. Jadi kalau dalam mimpi nih, kita suka ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Terus dia jawab atau dia ngobrol, berarti bukan ya? Bukan. Kan Berarti- bukan mimpi ibu. Itu mimpi ya? Iya. Kalau mimpi kan ibu kan lagi tidur, bukan lagi sadar. Iya. Kan itu ketemu roh dan roh. Kalau orang tidur kan lepas rohnya. Oh, jadi roh dengan Iya. roh ya. Nah, jadi roh dan roh hanya hayalan. Tapi yang sebenarnya di alam goib itu tidak ada suara. Tidak ada suara ya? Iya. Gitu. Yang ada suara di alam nyata. Di alam nyata ya. Setelah ya saya kembali lagi. Ternyata udah meninggal itu teman saya itu. Gitu. Terus setelah meninggal ya udah, sorenya saya ke makamnya, saya panggil itu mah karena ada pesan, Ternyata? ada pesan saya sampaikan ke keluarganya gitu, gini gitu, mau nerima monggo, saya bilang enggak ya terserah, Pokoknya yang penting udah disampaikan udah ya. disampaikan karena amanat itu penting gitu. Itu Bang Mus bicaranya pakai batin atau gimana? Batin. Pakai batin ya. Iya. Nggak mungkin kita ngomong begini, dia dengar tapi dia nggak bakal bisa nyaut kecuali pakai batin. Gitu. Itulah kadang-kadang ya. Nah, itulah jadi kelebihan Allah itu tidak bisa diukur dengan akal-akal manusia, itu nggak bakalan nyampe gitu. Tapi keluarganya akhirnya ngikuti pesannya walau alam ya, nggak tahu. Ah, Yang ya. penting udah disampaikan ya. Yang penting saya udah nyampein amanat itu. Kalau Bang Wawan? Nah, kalau saya pribadi pun pernah mengalami hal itu. Jadi
waktu itu ketika teman dekat saya orang tuanya meninggal nih kan. Orang tuanya. Ibunya meninggal. Nah, selang 2 minggu kemudian waktu itu ketika saya habis sholat malam. Itu setelah 2 minggu kemudian? Iya, jadi ketika habis sholat malam saya kan santai dulu nih di depan rumah. Saya santai sambil merokok ngopi. Nah waktu itu kebetulan di rumah saya banyak hewan nih Bun. Nah jadi kejadiannya kok hewan pada nggak bisa diem, kenapa ini gitu. Oh berisik gitu? Iya berisik. Jam berapa itu? Waktu itu sekitar jam 1:30. 1:30 siang malam? Malam. Habis itu saya habis ibadah malam. Nah kok hewan burung pada geradakan, kenapa ini? Nah saya hening sebentar, almarhum datang Bun. Yang siapa? Ibunya? Ibunya. Jadi dia menyampaikan Assalamualaikum. Ah gitu? Iya. Nyapa Assalamualaikum. Jadi dia nyampaikan tolong untuk teman saya dikasih tahu untuk doakan ibunya gitu. Dan kalau misal ada waktu jenguk, kebetulan kan makam ibunya sama lokasi dia kan agak jauh nih. Akhirnya ketika besoknya insya Allah Bu nanti saya sampaikan. Nah, akhirnya sama teman pun saya sampaikan. Kemarin almarhum ibu datang, terus dia pesan apa? Ente nggak pernah doain ya kan? Saya gitu. Iya bang, aneh lupa. Wah, masya Allah. Kalau bisa doain, soalnya ibu titip pesan itu. Nah, ketika ada waktu nanti silaturahim lah ke makamnya Nyekar. Nah dari situ saya sampaikan lah pesan almarhum beliau. Nah selang 3 hari kemudian beliau datang lagi tuh almarhum Kang Mus. Jadi almarhum mengucapkan terima kasih gitu. Jadi merasa senang lah dia didoakan terus sama anaknya. Oh iya datang lagi Dia mengucapkan terima kasih. Itu kadang-kadang Bu. gitu ya. Nah, Itulah yang saya katakan yang minggu yang lalu kan begitu Bu. Manusia itu 7 hari tahlil, 40 hari tahlil, gitu 100 hari, sampai yang terakhir kan 3 tahun ngejahul. Iya. Gitu. Kalau sudah ngejahul itu nggak bakalan datang lagi. Tapi yang datang itu kan jin korinya, gitu. Jadi bukan saksi hidupnya. Saksi hidup sama jin kori itu lain. Beda gitu. Jin kori dengan saksi hidup beda. Kalau saksi hidup apa? Menyaksikan hidup kita, baik yang jahat maupun yang baik, mencatat. Itu saksi hidup. Iya. Itu apa itu? Malaikat? Bukan. Nah, kalau pengen tahu itu susah Ibu. Pakai ilmu ya? Bukan ilmu, ini nyata. Orang awam pun bisa lihat kalau udah tahu kuncinya. Iya, kuncinya kan ilmu. Bukan. Ini nyata. Saksi hidup itu nyata. Kemana-mana ikut menyaksikan. Kan kita kan hidup kita dicatat. Iya. Logika. Bukunya segede apa? Untuk nyatet tingkah laku kita. Iya. Nah tintanya seluasnya lautan itu nggak bakalan cukup. Nyatet hidup kita, tingkah laku kita sampai mati tuh. Yang bisa ngejawab itu saksi hidup. Kalau jin kori penyampaian manusia selama hidup maunya apa. Kalau saya jujur aja pernah nih Bang Mus di makam ya. Waktu itu saya mengantar ya ikut pemakaman gitu. Pengen pipis ke toilet nih. Itu ngantri banget itu waktu itu di pemakaman Tanah Kusir sih. Tanah Kusir. Masuk toilet itu ngantri banget. Itu persis di depan saya tuh ada ibu-ibu, badannya tuh gemuk. Saya masih ingat pakai baju kuning bunga-bunga. Persis di depan saya. Jadi pas saya mau masuk karena ibu-ibu itu duluan, dia buka sendal, terus masuk ke kamar mandi ke toiletnya. Saya kan nunggu otomatis, ya kan? Masuk dong ibu-ibu. Ternyata nggak keluar-keluar, lama banget. Saya khawatir ini ada apa masih ibu? Kok nggak keluar-keluar? Takutnya kan ada apa-apa ya. Iya. Jadi terus kata yang sebelah, Bu ketok aja. Kata ibu-ibu yang sebelah, saya ketok-tok, Bu, saya buka gini.
ternyata masih ya terkunci. Waduh, jadi khawatir kan, yang tadinya gimana, akhirnya saya manggil ya bapak-bapak penjaga makam yang di situ, minta tolong, itu ada ibu-ibu takutnya ada apa-apa gitu kan. Masa Bu, udah lama. Saya bilang, ini sendalnya mana ya, karena banyak sendal jadi saya udah nggak inget lagi. Tapi saya lihat banget waktu si ibu itu buka sendal, saya inget banget ngelihat, tapi nggak merhatiin sendalnya yang mana. Si bapak itu datang ke situ, ini bener-bener saya nggak ngerti, pas buka pintu tuh nggak dikunci Bang. Itu kebuka dan nggak ngunci. Pas dibuka itu kosong. Kata si bapak-bapaknya, Bu, mana? Gak ada siapa-siapa. Saya kaget dong, ya Allah. Itu bener-bener, nah itu hal itu yang kadang-kadang kita nggak duga ya. Saya pikir bentuknya udah kayak manusia aja gitu, nyatu saya sampai nggak ngeh. Saya takut dong ke situ. Jadi akhirnya yang lain-lain ya ada takut juga. Akhirnya mau nggak mau masuk ke toilet tapi bareng-bareng rame-rame. Jadi udah tungguan ibu tungguan. Nah itu contoh seperti itu ya. Mungkin kalian juga pernah ketemu hal-hal yang tidak pernah diduga. Kalau Bang Mus, pengalamannya apa tuh di pemakaman? Kalau di pemakaman itu banyak ya? Banyak sih. Ya salah satunya ya begitu yang ibu tadi ceritakan. Misalnya si Bang Wawan yang menceritakan tuh juga pernah saya alamin gitu. Karena penasaran saya coba gitu. Gitu. Setelah itu memang benar. Jadi makam itu gentar. Tapi kalau yang ikut ke makam itu udah pada pulang kan, kita sendirian. Nah, kita pulang nih sendirian nih. Mundur jalannya. Jalannya mundur biar bisa lihat. Iya, bisa pengen tahu gitu. Pembuktian memang benar gentar. Getar jadi, gitu getar. Makamnya, makam barunya itu tanahnya. Iya, getar. Jadi kayak lini. Itu mungkin yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu yang punya kasat mata batin gitu, enggak? Enggak. Itu umum. Yang saya pun bisa lihat. Bisa. Jadi kalau saya meninggalkan, saya mundur aja jalannya gitu. Iya, bisa. Baru karena tahu itu ya. Memang mukjizat Allah. Jadi membuktikan. Gitu. Ucapan Allah, kuasa Allah tuh memang nyata. Jadi itu memang ada ya yang dibilang Bang Wawan itu ya. Terus pengalaman saya banyak. Waktu saya masih muda. Waktu zamannya nomor togel gitu. Pengalaman saya dulu, karena saya kan dulu masih belangsakan. Terus terang aja, masih dimanapun saya kejar. Nggak ada rasa takut dulu mah. Pengen tahu saya hebat apa, bukannya kita sombong, cuma sekedar pengen tahu. Cari aja nanti kalau pengen dapat nomor, cariin orang yang perempuan yang lahirnya hari Jumat, matinya dikuburnya malam Jumat. Pas waktu itu ada, saya bawa bambu 1 meter. Pas di makam, saya malam-malam, sore-sore datang, udah pada sepi, tancepin itu bambu. Supaya? Kan kita pengen cari nomor. Nah, rohnya dia. Oh. Nanti yang bakal keluar. Jadi abang dari waktu zaman nomor tuh apa togel ya? Iya. Dulu apa sih togel ya? Iya. Itu bener ya? Bener. Jadi datang ke situ ke yang baru dimakamkan, yang meninggalnya hari Jumat, lahir hari Jumat kalau bisa. Jadi abang bawa tongkat, bawa bambu, ditancepkan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah makamnya. Iya. Terus malamnya lagi jam 12 saya datang. Malam saat nancepin bambu itu. Iya. Hari itu nancepin bambu, malamnya datang. Iya, gitu. Terus sebelum 7 langkah kita ngadepin goib dulu. Sebelum 7 langkah maksudnya sampai di makamnya. Iya. Menghadapi goib maksudnya yang hadangan-hadangan. Hadangan-hadangan itu. Penghuni sekitar. Itu. Terus sampai ke yang meninggalnya. Gitu. Benar itu mah, dilempar, diangkat, dilempar. Iya. Diangkat? Ya, kakinya ditarik di atas, dilempar. Karena saya pengen tahu, maju terus. Lolos itu berapa langkah lagi, kayak gitu lagi. Ya bangsa jin juga. Semua itu bangsa jin. Nah, sekarang yang abang dapatkan di situ apa? Nomor, tapi nggak keluar nomornya. Kenapa? Dibohongin. Jong berarti bun.
gitu. Jadi percuma ya. Iya, cuma sekedar pengen tahu. Nah itu kenapa abang pergi ke situ ngapain sih? Kan kata orang cobain kalau pengen tahu. Kan saya pengen tahu, Ibu. Ternyata bohong ya. Ternyata bener, yang meninggalnya itu nongol berbentuk asap. Oh. Asap, Bu. Jadi ada suatu selak di pojok, Iya. yang tempatnya itu batu nisan, Iya. itu keluar asap. Oh gitu. Keluar asap gitu. Nanti asapnya itu makin lama makin banyak dia berbentuk yang meninggalnya. Oh, dia datang. Iya. Gitu. Terus ngasih tahu nomornya ini. Ngasih tahu. Tapi ternyata setelah dipasang Nggak keluar nomornya. jadi dibohongin ya. Dibohongin. Jadi Bang Mus juga berhasil dibohongi oleh bangsa jin. Jinnya menakal itu bohong. Jadi nggak ke situ lagi lah ya. Jadi enggak, saya rusak itu makamnya. Hah? Saya tendangin. Besoknya keluarganya marah-marah. Bang Mus kenal dengan ini? Enggak. Keluarganya kan marah-marah, siapa nih yang merusak makam anak saya katanya. Kan saya kan diem aja udah gitu. Itu zaman cerita Bang Mus dulu masih muda, masih bandel-bandelnya. Kalau Nah, sekarang sih udah mulai spiritualnya udah Karena mulai pengen terarah. tahu gitu semua. Terus kalau pengen nangkep itu juga kita pengen tahu orang yang mati itu pakai bambu. Oh, maksudnya? Roh yang meninggal itu pakai bambu, Bu. Jadi kita tunggu dia keluar. Bisa dia kan pasti malam keluar berbentuk asap. Nah, keluarnya di mana? Dipasangin bambu. Ya? Dia masuk lagi ke asalnya itu. Kita tutup. Oh. Nah, kita ambil rohnya bisa. Nanti Bisa. setelah itu dia minta ampun, kita bisa suruh. Itu untuk apa? Untuk Untuk- tujuan apa? Kalau kitanya tergantung orangnya. Kalau tujuannya kita jahat ya kita bisa disuruh untuk jahat. Itu apa namanya? Roh. Roh itu dia Roh yang meninggal. korin itu bukan? Nah, sebutnya korin. Oh, itu bisa ya diambil Bisa. gitu ya. Kasihan juga ya diusik Nah, gitu ya. makanya kan kalau tergantung orangnya, sebab semuanya itu yang ngatur orang yang masih hidup, bukan yang udah mati. Gitu. Iya ya, Tuh. betul ya. Itu pengalaman tuh banyak sebetulnya. Tingkah laku membuktikan. Gitu. Meminta penyempurnaan. Beda. Nanti kalau pengen tahu saksi hidup, nah karena ini sudah ke marifat, Ke ini ya, ke Nah, tingkatan ilmu nah, rahasia ketuhanan ya. tapi ini nyata. Makanya kalau orang mati ditinggal saksi hidupnya. Oh, iya. Jadi awas ini, jangan sampai salah. Iya, Kalau iya. orang-orang yang sudah pegang ilmu tasawuf pasti tahu. Tasbih juga ada artinya. Nah, Itu pakai ilmu lagi. bukan ilmu, memang benar di Quran tuh ada. Iya, maksudnya Gitu. harus penjabarannya harus khusus. Panjang. Karena ketika kalau kita jelaskan di sini kan yang belum mendapatkan pemahamannya kan tidak akan mengerti, Bang. Betul. Jadi bicaranya udah ke ilmu itu, udah Ya, ke ilmu marif, ya ilmu rahasia ketuhanan lah, ilmu tauhid ya. Jadi ya nantilah kalau kita kapan-kapan ada waktu kita gitu. bahas karena ini sensitif ya. Tapi ya insya Allah bagi orang-orang yang dalam mengkaji diri, dia pengen tahu, yakin, Iya, saya iya. yakin gitu. Iya, Gitu. insya Allah. Insya Allah, Ya, mudah-mudahan tapi jangan ya. sampai salah tanggap, nanti Iya. takutnya musyrik. Iya, iya. Gitu. Itu Bang, itu bukannya itu siapa? Bang Fadin tuh. Oh iya, tuh kasihan tuh nyempot Pak Badin. Mari, Sini gabung aja. Iya, nyempot aja. Sini nih, duduk sini nih. Ngumpet. Nih, Iya. gabung sini. Sebelum Nyampe juga akhirnya ini buat bos ya. Sehat Pak Badin. Sehat alhamdulillah, Bang. Gimana? Bang Bos sehat, Bunda sehat, Bunda. ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Sendiri. warahmatullahi. Sendiri, Bun. Ini Bang Fadin masih tim kita juga, tapi tadi terpisah ketemu di makam ya sempet ya. Ya, telat datang. Tadi di makam katanya ngeliat ini juga ya, sosok-sosok ini tadi lihat. Sosok makhluk halus. Apa yang dilihat? Sosok gundurwo dan kuntilanak. Oh iya? Dibilang merinding ya merinding, apalagi menjelang azan maghrib lagi. Mas.
Oh, untung ada para jawara-jawara 2 ini yang amanin. Hari Masya ini. Allah. Tadi ngomong-ngomong waktu saya pulang dari makam, kayak tadi saya sempat dibantu di apa? Bang Wawan bilang tadi di netralisir. Dinetralisir. Kenapa Betul, tadi? Bu. Jadi, Ada yang ketika kita ke makam itu kebanyakan kan aura negatif. Gitu ya Bang ya? Iya betul, karena penghuninya juga penghuni negatif, betul Kang Mus. Iya, Iya, kebanyakannya. Makanya untuk orang yang paham dan mengerti itu fungsi netralisir itu biar dia nggak ngikut Bunda Oci. Oh, tadi ada yang ngikut ke aku. Iya, makanya kadang kan suka ada orang pulang dari makam kesurupan atau apa kan gitu. Oh. Makanya itulah fungsinya orang kita yang mengerti, kita netralisir Bapak. Yang mengerti dan punya ilmunya. Betul. Jadi bantu ya. Ya, kita Tadi ada yang ngikut saya. ada. Ngapain itu Bang dia ngikutin? Udah. Namanya Horor juga itu kayak. namanya bangsa begituan. Itu kalau sudah masuk ke manusia Oke. itu paling demen. Makanya Oh. susah untuk dikeluarinya. Dia akan melawan. Karena logikanya kalau bangsa begitu kan bangsa roh. Iya. Kalau saya kasih kopi, diminum nggak? Enggak. Yang dia minum apanya? Sarinya. Sarinya. Tapi kalau dia nempel ke manusia, ini habis. Jadi melalui ini manusia ya. Makanya dia paling demen. Nah, itu Memanfaatkan tubuh manusia. maka jangan sampai begitu. Nanti yang merasa capek, sakit yang punya raga. Iya, betul. Pinjem raga dong Bang. berarti. Iya, memang begitu. Oh, Tapi kalau gitu. dia udah masuk, dia paling demen. Iya. Kalau pengen makan ini, dia sama ampasnya. Iya. Tapi kalau dia nggak nempel ke raga manusia, dia paling mengisap Iya. sarinya. Iya. Gitu. Makanya daripada membahayakan, lebih baik kita pulangkan. Iya. Karena tujuannya kan Oh, tadi di ini ya. tujuannya kan kesana kan bukannya mengganggu, cuman menunjukkan bahwa kalian tuh ada, bahwa supaya kita hidup berdampingan ya. supaya manusia tuh jangan sampai salah paham, jangan sampai saling sirik Iya. gitu, jangan sampai saling usil, jangan sampai saling mengganggu, nafsi aja gitu. Iya, Itu iya. dunia kita, dunia kita ya Bang. Betul. Tadi kita cerita pengalaman. Gimana, Bun? Saya juga cerita pengalaman saya, Bang Wawan, Bang Mus. Bang Fadli punya cerita nggak nih berbagi sama? Ada. Apa ini? Waktu ada teman saya, Hah? dia supir online. Nah, dia hobi nyupir nih dan suka mangkal di rumah sakit Fatmawati Bun. Ya kan? Samping kamar jenazah Bun, coba bayangin. Waduh, Iya kan? serem banget. Iya aneh itu teman saya. Orang juga nongkrong Ya Bun. supir online ngapain di dekat kamar jenazah kayak di mall Enggak, memang kayak kenapa atau di memang mana. nongkrongnya di situ? Nggak ngerti. Dan kebetulan dia juga memang lagi apes apa gimana juga nggak ngerti. Tapi dia cerita sama saya tuh nyata. Jadi pas dia nongkrong di kamar jenazah rumah sakit Fatmawati, dapat order Bun. Ibu-ibu. Ya umur dia bilang sih cerita umur 50-an deh. Sendirian. Sendiri. Jam Nah, berapa itu? abis badah maghrib Oh iya. dijemput di Citos, Cilandak Town Square Bun. Oh iya. Iya, jemput. Ya namanya manusia normal bawa mobil, jemput ibu-ibu di Citos. Pas nyampe di Citos ya dia nyebut, "Selamat malam Pak Indra, selamat malam Ibu." Masa? Iya, negor Bu. Masuklah di belakang. Pak Indra ini teman saya berpikir kalau orang Indonesia nih kalau nggak main handphone ajak ngobrol. Nah, Ya kan? Udah. Nah, dicoba mau ajak ngobrol. Bu, mau lewat tol apa tidak? Terserah Pak Indra dia katanya. tujuannya kemana? Ke Cawang. Emang dari Citos? Oh ya, ke Cawang bisa. Iya. Ya terus? Terserah Pak Indra mau lewat tol apa mau lewat bawah. Yang penting tidak macet. Baik Bu. Selepas itu Pak Indra cari alternatif jalan yang tidak kena macet Bu. Kalau lewat tol otomatis kan macet. Ya lewat dah tuh ke motong jalan lah. Lewat pinggir tol. Iya, terus? Ya kan? Pinggir tol terus kan keluar kan gitu Bu. Ya kan?
Kalau Lepangan Antasari kan kejauhan. Eh. Jadi arah ke UKI deh. Ke arah rambutan sana Pasar Rebo kan. Terus. Ya jalan terus seret. Nah, intinya udah nyampe tuh di daerah lokasi Cawang. Cawang. Bu, ini agak macet dikit. Saya motong-motong kampung ya, Bu. Ya nggak apa-apa, Pak Indra, yang penting sesuai dengan Kayak orang aja ya. iya, cuman begitu dan nggak diajak ngobrol sama Pak Indra. Tapi Pak Indra suka nanya, gitu dijawab sama ibu. Setelah dia nyampe, Pak Indra, ini rumah saya yang sebelah kiri. Nah, teman saya nih Pak Indra ngelihat besar sekali rumahnya, mewah. Dia turun, kan namanya online waktu itu kan belum ada pakai duit tunai Bun, pakai kartu kredit, ya kan. Habis itu udah tutup pintu, ya makasih Pak Indra, sama-sama Bu. Nah sambil Pak Indra sambil bercanda, jangan lupa ya Bu dikasih bintang 5 supaya ada penilaian kan ke buat Pak Indra ya kan. Iya Pak Indra makasih ya, katanya baik, katanya Pak Indra katanya. Tutup tuh pintu Bu, otomatis kan dia mundurin lah tuh mobil, ya kan. Setelah mundur, nah gak jauh dari rumah ibu itu ada warung rokok Bu. Setelah ada warung rokok, dia berhenti. Wah, lumayan nih dapat rezeki duit nih kan, gede juga kan. Dapat tip. Ya, entah tip entah apa kan, pasti kan dia mau cek tuh ke operator, dia telepon lah. Ibu kok nggak nongol ini kan aplikasinya ibu tadi, ya kan? Tapi kok bisa muncul ya? Iya kan lumayan Bun, puluhan ribu ya kan? Ya pasti kan di bintang 5 kan, entah tip apa kan, Allahu alam kan? Dia kan mau ngecek dong, tapi nggak nongol Bun di aplikasi dia. Dia penasaran, ditelepon lah ke operator. Malam Pak, saya udah bawa penumpang jam segini dari Citos ke Cawang. Lokasi alamat sini tidak ada Pak Indra orderan itu. Sampai dia bilang demi Allah segala macam, tidak ada Pak Indra katanya. Lah yang saya bawa di siapa Pak? Dia kan bingung, jadi agak sepik nonton juga Bun ya sama si operatornya online ini kan. Dia udah stres, dia bingung, dia tutup mobil, dia turun tuh ke warung rokok, ya kan? Ya sambil dia beli rokok di situ, sambil ngobrol sama si Akang. Kang, saya mau nanya, itu rumah yang gede mewah itu ibu siapa namanya? Saya tadi bawanya gitu. Serem banget. Dia bilang itu nggak ada rumah Pak, itu pemakaman. Astagfirullahaladzim, makam dari mana? Orang rumah gede gimana si Akang matanya gitu. Sampai nyalain si Akang warung. Kang, Akang itu disirep katanya digituin kan. Ya Allah ya Robi. Yang bener, coba Akang duduk tenang, minum dulu deh aqua katanya. Dia minum aqua sambil dia istighfar, dia basuh tuh muka. Bener Bu, itu makam. Ya Allah. Gimana nggak lemes dia Bun, ya kan? Tapi bisa ini ya, order bisa masuk ya. Iya. Berarti tuh kok bisa gitu ya Bang? Canggih Bisa loh. juga. Jemput di Citos lagi Bang. Bisa. Wah, iya. Aplikasi bisa masuk Bisa. normal. Iya. Kan Kenapa kipas bisa? angin. Hah? Kipas angin Masuk ke elektronik gitu. bisa. Ya ini logikanya ini. Oh gitu. Bang, Ibu ya? ngobrol sama saya. Eh, Ibu nggak lihat. Kan itu goib nggak? Cuma dengar suara doang. Iya. Nah itulah. Ini lambangnya ini. Iya. HP. Iya ya. Bisa. Tapi Karena memang kipas angin. cerita-cerita supir online gitu ya, terus supir ambulan itu memang hal-hal itu nggak dimasuk akal ya. Iya. Ya banyak cerita-cerita hal seperti Emang. itu ya. Iya. Ya mungkin pengalaman ini juga mungkin sering terjadi di hampir mungkin banyak orang yang mengalami Banyak hal Ibu. ini. Cuman tidak diekspos Iya, kebanyakannya iya, karena jadi inilah. takut jadi pro dan kontra Iya. nantinya. Tapi kan memang kemampuan seseorang kan nggak semua orang miliki, Bang. Betul. Jadi Itu mah jadi lagi kebenaran aja iya, gitu. lagi kebetulan. Saya juga kadang-kadang bisa lihat, tapi dalam kondisi tertentu gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Betul. Lagi enggak. Makanya kalau orang yang bisa lihat tuh harusnya bangga. Karena apa? Barang yang nggak bisa lihat kita bisa lihat. Iya. Sekarang kita nggak pengen aja susah. Iya. Sekarang kita dikasih tahu, kan harusnya bangga. Iya. Dan bangsa begitu seharusnya juga dia malu dan takut karena ketahuan. Iya. Kenapa saya nggak bisa dilihat, kok bisa dilihat? Nah, Iya tapi kadang-kadang orang tafsirannya beda. Iya. Takut yang ada duluan tuh. Tapi ada yang bilang katanya kalau setan nongolin itu berkurang usianya apa gimana tuh Bang? Enggak Benar apa juga, itu kan peribahasa Oh gitu. gitu. Itu Bukan mah. masalah berkurang enggak, soal masalah usia mah Allah yang punya. Iya. Benar, benar.
gitu. Itu Walau mah alam ya. itu mah ibaratnya tuh bahasa manusia aja. Hmm. Bisa untuk menakutin, bisa untuk membanggain gitu. Iya. Jadi itu ada ibaratnya kias. Gitu. Nih Bang, ada permintaan dari penonton. Mm. Katanya kapan dibahas soal tuyul. Soalnya dia sendiri pernah ngeliat tuyul. Oh gitu. Jadi mungkin episode yang akan datang ya. betul. Kita bahas soal tuyul ya. Tuyul. Atau anak ambar gitu. Beda lagi. Tuyul anak ambar beda. eh, Tuyul juga ada, kalau pengen dibahas panjang. Iya. Cuman kita ambil cuplikannya aja ya. Kalau tuyul juga ada 2 versi. Iya. Nanti deh kita bahasnya Hmm. pas saat lagi bahas tuyul. Betul. Kayaknya udah agak malam nih waktunya, mungkin kita pulang ya. Iya. Jadi cukup mungkin ya ngobrol-ngobrol santainya ya. Gampang, nanti disambung lagi. Disambung kalau ada lagi waktu. ya. Nah, demikianlah podcast kita. Jadi saat ini kita ngobrol santai di luaran. Makasih ya sudah mengikuti podcast kita. Supaya kita semangat, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita mistis yang lainnya yang lebih seru lagi. Nanti kita akan bahas yang lebih seram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.